Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini, marilah kita bersama-sama kita mengucapkan puji syukur karena Tuhan mengasihi hidup kita, sehingga sampai hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita buka hati pikiran kita pujikan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan
nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Indahnya hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hati kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Allah kami percaya Engkaulah kota hidup kami, kota penyelamat kami, kota benteng kami, Allah penyelamat kami. Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara kami yang ada di rumah. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang khawatir Tuhan bangkitkan. Beri kemenangan sukacita dari Engkau Tuhan. Dan kiranya mujizat-Mu boleh terjadi di tempat ini. Dan buat saudara-saudara kami di rumah dapat merasakan kasih penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dan kiranya Engkau ampuni kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu nyata hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita dalam Tuhan? Ada sukacita? Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Kita percaya ada yang di rumah yang sakit, jangan berkeluh kesah. Tuhan ada. Tuhan akan memulihkan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah segalanya dan selamat hidup kita. Kita pujikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah Haleluya.
mengalahkan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, tiba saatnya kita perlu firman Tuhan. Bila hati kita diisi dengan firman Tuhan dan kita merasakan kesegaran firman Tuhan, biar kita tidak terombang-ambing di dalam hidup ini. Kita pujikan Tuhan, aku rindu. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan,
Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Sujud sembah bakti kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kiranya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, Tuhan bertahta di atas pujian. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajar kami Tuhan, supaya mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Dan biarlah Engkau yang sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan mari Roh Kudus berkaryalah di dalam pembentangan firman Tuhan dan di dalam seluruh ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Vanuel Karyagung untuk melayani firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, karena saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 dan sekaligus juga masa PPKM darurat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada dua hal yang selalu dirindukan oleh seluruh umat manusia, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya. Pada masa sekarang, pada masa pandemik ini, yaitu tentang perlindungan dan tentang pemeliharaan. Perlindungan dari wabah virus corona. Kita tahu bahwa virus corona ukurannya sangat kecil dalam ukuran mikro atau mikron. Sehingga kita tidak bisa melihat mata kita, tidak kasat mata. Tetapi faktanya virus corona itu ada di tengah-tengah kita dan menyerang umat manusia. Dan dampak dari pandemi juga sebuah fakta nyata, yaitu banyaknya karyawan yang saat ini di PHK. Atau dirumahkan, atau dibayar tidak penuh, atau bekerja secara bergiliran. Tentu bagi saudara-saudara kita yang berada di sektor informal akan menjadi sangat besar dampaknya. Sehingga mereka menjadi gelisah dan khawatir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sangat merindukan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang bermalam di dalam naungan yang maha tinggi, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dialah yang mendapatkan perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang
maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan merebaknya virus corona COVID-19 di seluruh dunia, telah menghadirkan kecemasan dan ketakutan. Ketika pasien corona di Indonesia semakin meningkat secara cukup drastis, secara cukup tajam dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Indonesia tidak lagi menganggap sepi, tidak lagi menganggap remeh terhadap ancaman pandemi. Semua orang termasuk orang percaya, orang Kristen, berusaha untuk menyikapi situasi ini sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan iman masing-masing. Seperti yang bisa kita duga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang Kristen mempunyai keyakinan iman yang sama. Kalau boleh saya bagi, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi, ada low, ada middle, ada high. Sebagian mengalami ketakutan yang berlebihan atau dinamakan paranoid. Tetapi sebagian yang lain tenang-tenang saja, bahkan cenderung mengabaikan, bahkan cenderung meremehkan. Nah, kelompok yang kedua ini, yang terakhir ini, meyakini bahwa wabah dan tulah ini tidak akan menimpa orang yang beriman. Nah, maka banyak ayat yang dimunculkan sebagai pendukung, menjadi kekuatannya. Salah satunya
Mazmur 91 ini. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat penafsiran historis tentang teks ini, menunjukkan bahwa Mazmur 91 memang menjadi penghiburan, menjadi pengharapan bagi semua orang percaya, termasuk kita di sepanjang zaman. Sebagian orang menjadikan teks ini bahkan sebagai mantra, maupun sebagai bacaan wajib yang tiap malam dibaca, direnungkan, bahkan dihafalkan. Terutama ketika ada bencana seperti pada pandemik sekarang ini datang menghadang. Menjadikan Mazmur 91 menjadi penghiburan di tengah bahaya yang datang. Memang itu wajar, ya, sebagai orang percaya wajar begitu. Tetapi kita juga harus menggunakan kebijaksanaan, menggunakan hikmat di dalam menyikapi pandemi ini. Ya. Yang pertama adalah dengan iman, yang kedua mari kita lihat di dalam Amsal 27. Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ya. Ini firman Tuhan juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah bijaksana. Kita juga harus bijaksana di dalam menyikapi pandemik ini. Iya, dengan iman harus wajib. Tetapi kita juga harus bijaksana, jangan ngawur. Ya, kata firman Tuhan, kita harus bijaksana. Kalau kita ngawur, maka kita akan terkena. Nah, maka kita harus bijaksana. Nah, bagaimana bentuk hikmat kebijaksanaan itu? Ya, kita pemerintah sudah sedemikian rupa mengatur bagaimana mengatasi. Sedang berjuang keras untuk mengatasi wabah virus corona. Ya. Tentunya kebijaksanaan itu, hikmat itu yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita punya iman, kita juga menerapkan protokol kesehatan. Yaitu dengan memakai masker. Ya. Menjaga jarak atau social distancing. Kemudian cuci tangan pada air yang mengalir. Kemudian tidak berkumpul, kemudian tinggal di rumah atau stay at home. Ya. Keluar rumah untuk hal-hal yang benar perlu, yang benar mendesak. Nah, tentu ada saran-saran yang lain, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, dan olahraga yang teratur. Maka iman dan hikmat, iman dan kebijaksanaan harus ada di dalam hati kita. Harus seimbang di dalam hati dan pikiran kita. Harus balance di dalam hati kita. Ya. Ingat kata Tuhan Yesus tentang perumpamaan perempuan, 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Ketika ada pesta menyongsong mempelai laki-laki, apa yang terjadi dengan perempuan yang bijaksana dan apa yang terjadi dengan perempuan yang bodoh? 5 perempuan yang bijaksana, dia mengambil lilin atau apa itu namanya, kemudian dia juga membawa minyaknya, ya. Sedang yang bodoh dia tidak membawa cadangannya, ya. Sehingga ketika mempelai datang, karena memang tidak tahu mempelai itu kapan datang, tetapi gadis yang bijaksana ini menjadi selamat, ya, bisa masuk dalam perkawinan anak domba Allah, ya, masuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Yang 5 yang bodoh ini tidak bisa masuk, ya, binasa. Yang 5 perempuan yang bijaksana itu memperoleh keselamatan
dan memperoleh kebahagiaan. Ya. Kita tidak bisa dengan iman meyakini bahwa kita tidak terkena COVID-19, lalu mengabaikan, tidak mengikuti kebijaksanaan atau hikmat, mengabaikan protokol kesehatan. Atau sebaliknya, kita mengikuti protokol kesehatan tetapi tidak mempunyai iman, juga tidak boleh. Ya. Keduanya harus dalam ukuran yang balance, seimbang di dalam hati dan pikiran kita. Sebab tanpa iman, ya orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6, nanti bisa dilihat ya. Hikmat itu juga berasal dari Allah. Jadi kita tidak boleh menaati satu firman dan mengabaikan firman yang lain. Ya, tidak boleh. Semua firman Tuhan kita harus taati ya. Kita harus belajar firman Tuhan secara kontekstual. Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam Keluaran 23 ayat 22 ya. Kita harus belajar segala firman. Tidak mentaati ini tapi tidak mentaati ini, tidak boleh ya. Segala firman Tuhan ya. Mari kita kembali kepada Mazmur 19 ya. Mazmur ini mengungkapkan tentang keamanan orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kita diyakinkan bahwa Allah akan menjadi perlindungan kita dan bahwa kita akan dapat mencari perlindungannya pada saat bahaya, pada saat pandemi seperti sekarang ini. Ya. Di dalam ayat-ayat di dalam pasal 91 di situ disebutkan bahaya itu bisa jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung itu kira-kira artinya tipu muslihat orang. Penyakit sampar. Penyakit sampar itu juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Binatang yang kecil juga seperti corona, virus. Itu juga kecil. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya pakai mikroskop. Diperbesar sedemikian maka akan terlihat. Kemudian penyakit menular, musuh berupa 1.000 orang yang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah di kanan. Nah, cakupan penerima janji ini di dalam Mazmur ini adalah bersifat bersyarat atau kondisional. Ya. Artinya bahwa janji-janji itu tidak berlaku untuk semua orang atau siapa saja. Ini bersyarat, kondisional. Ya, seperti Alkitab kita itu adalah namanya perjanjian. Perjanjian sudah pernah saya jelaskan adalah pihak satu, pihak dua yang diikat begitu. Ini juga kondisional Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Di awal Mazmur ini diajarkan bahwa kebaikan Allah ini hanya ditujukan mereka yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ayat 1. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya. Kalau kita perhatikan kata duduk, ya kalau kita dalam bahasa Indonesia duduk itu kan orang yang apa ya, ya meletakkan tubuhnya, ya dengan apa, pantatnya ini menjadi sandaran ya, ya menjadi itu duduk begitu. Dan kalau kita berbicara duduk, maka persepsi kita ya tidak lama, ya paling 2 jam 3 jam, kalau di kantor 4 jam mungkin sudah lama harus berjalan lagi. Nah, kata duduk ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks ini kesannya menjadi durasinya pendek ya, duduk dalam lindungan Tuhan. Nah, mari kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Ibrani itu namanya yasyab. Nah, ini mungkin lebih pas ya. Yasyab yang diterjemahkan adalah berdiam. Ya, orang kalau berdiam itu artinya duduk, tenang, ada durasi yang lama. Ya. Ya, bukan hanya sekedar duduk, tetapi memang tinggal di sana bersama Tuhan, bersama yang maha tinggi begitu. Ya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan Alkitab versi King James Version, ya. Dia mengatakan, "He that dwelleth in the secret place of the Most High." Ya. Kita cermati dwelleth. Dwelleth itu artinya tinggal. Ya. Mungkin lebih pas, jadi bahasa Ibrani yasyab, bahasa Inggris dwelleth, ya. Jadi
tidak duduk, tetapi orang yang memang tinggal dan diam dalam naungan yang maha tinggi, dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, itu yang dimaksud seperti itu, tidak duduk ya, karena duduk itu mungkin pengertiannya sebentar. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Jawa itu malah wong sing ngungsi marang kang moho luhur. Ya, ngungsi itu juga dalam waktu yang cukup lama sampai terlewat ya masa pandemi, masa kesulitan itu ya. Mungkin ya kalau bahasa Jawa memang lebih punya kosakata atau pengertian yang satu benda bisa bermacam-macam begitu. Ya. Misalnya untuk menjelaskan tentang tentang nasi misalnya, ya. Nasi itu kalau bahasa Jawa bisa dalam kosakata yang banyak. Masih dalam bentuk di sawah namanya pari, ya kan? Nanti kalau sudah kering masih ada kulit arinya gabah, ya kan? Kalau gabah diseleb baru namanya beras, ya kan? Beras kalau ada yang cuil namanya apa? Menir. Ya. Lalu beras itu kalau dimasak baru jadilah nasi. Kalau koken banyu, kebanyakan banyu namanya bubur, ya. Kemudian kalau nasi sudah kering namanya nasi aking. Kemudian kalau nasi tinggal satu namanya upo. Nah, saya melihat di dalam bahasa Inggris ya rice begitu. Kecuali bubur itu porridge, ya rice porridge begitu. Tapi yang lain sego aking, upo itu enggak ada gitu. Jadi mungkin kekayaan bahasa Jawa lebih dalam. Sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail. Misalnya begini, Joko makan nasi aking setiap hari. Maka saya bisa menangkap bahwa Joko itu tidak mampu karena setiap hari makan nasi aking gitu. Jadi saya bisa menangkap itu ya Bapak Ibu ya. Joko setiap hari makan nasi aking. Tapi kalau di bahasa Inggris kan Joko eat rice every day. Saya tidak menangkap Joko itu mampu atau tidak, nggak menangkap. Ya, itu kedalaman bahasa Jawa. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, terjemahan bermalam ini juga tadi duduk ya, bermalam itu menyiratkan istirahat. Artinya lama. Orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan duduk dan bermalam. Tadi duduk mungkin lebih pas berdiam atau tinggal begitu ya. Dengan Tuhan ya. Dengan kata lain orang yang berdiam dan bermalam dalam Tuhan, mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ayat yang kedua. Jadi sekali lagi janji ini hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Ya. Apakah yang dimaksud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan? Ya. Di dalam Mazmur 19 ini diperjelas lagi. Ya. Di dalam ayat yang ke-14 dan 15 Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca ayat 14 dan 15. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Nah, jadi arti daripada diam, duduk, tinggal, dan bermalam itu secara lebih jelas lagi adalah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Ya. Melekat itu punya pengertian yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ya. Seperti juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yesus adalah sebagai pokok anggur dan kita adalah sebagai rantingnya. Kita adalah tinggal melekat. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang punya hak terhadap perlindungan Tuhan pada masa sulit, pada masa pandemi, pada masa-masa yang tidak mengenakan. Ya. Mereka mengenal, Tuhan itu mengenal namanya. Nah, nama itu pribadi. Ya. Kalau saya menyebut Bapak Pendeta Vanuel Karya Agung, ya,
Itu pribadi, nama Bapak Pendeta Faniel Karya Agung itu pribadi. Ya. Artinya Tuhan memang benar-benar mengenal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, itulah yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Nah, pertanyaannya, apakah kita ya saat ini hati kita melekat kepada Tuhan? Apakah saat ini kita memiliki relasi personal dengan Allah yang intim? Ya. Pertanyaannya, ya, apakah kita saat ini duduk atau tadi terjemahnya berdiam atau tinggal dalam lindungan yang maha tinggi? Ya. Apakah kita saat ini bermalam dalam naungan yang maha tinggi? Ya. Itulah orang-orang yang punya hak terhadap perlindungan Tuhan. Jika Bapak Ibu belum seperti itu, ya, marilah kita mulai bersama-sama pada pagi hari ini. Pada hari ini kita mulai membangun relasi personal, relasi yang pribadi dengan Tuhan, ya. Relasi yang intim, ya. Kata intim itu Bapak Ibu dihubungkan dengan sangat. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, mereka ada bahasa yang ya dewasa, berhubungan intim. Ya, berhubungan badan intim. Itu sangat khusus. Artinya orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sudah disatukan dalam Tuhan, boleh melakukan itu. Sesuatu yang sangat intim. Nah, kita harus memiliki relasi personal dengan Allah yang sangat intim. Sehingga ya dengan menjadikan yang maha tinggi itu adalah tempat perlindungan dan perteduhan. Dengan duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Serta melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pujikan satu pujian yang menyatakan Tuhan perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah, sangat terbukti. Dialah kekuatanku, penolongku di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Atas Tuhanlah perlindungan, perlindunganku,
ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena pada pagi hari ini, pada hari Sabat Tuhan ini, kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan beribadah kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, walaupun kondisi saat ini adalah masa pandemi, tetapi ibadah adalah menjadi sesuatu yang amat penting. Ibadah kami kerjakan walaupun kami berada di rumah. Kiranya ibadah yang kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan untuk menguatkan dan meneguhkan iman, pengharapan kami kepada Engkau semakin kuat dan teguh. Meteraikanlah firman itu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami tanah yang baik bagi firman-Mu. Dan biarlah kami hanya berlindung kepadamu. Kami tidak mencari perlindungan di tempat lain, tetapi kami mau hanya berlindung kepada Tuhan. Kami mau berdiam, kami mau tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi. Kami mau bermalam di dalam naungan yang maha tinggi. Dan kami mau melekat kepada Tuhan. Kami mau melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah perlindungan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Fanuel Karyagung, beserta dengan istri dan anak-anak, Ibu Ning Samekto Brotokusumo, beserta dengan seluruh keluarga pastori. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan dan mencukupkan apa yang menjadi keperluan hidupnya. Memberkati juga umat Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah, yang saat ini juga sedang sakit, apakah sedang isoman dan yang sebagainya. Tuhan tolong mereka satu persatu. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu, sehingga mereka bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Memberkati juga bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, baik polisi, ABRI maupun sipil, di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, khususnya di dalam mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kiranya tangan Tuhan, hikmat Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, rahmat, dan cinta kasih dari Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekali lagi dengan segenap hati, Bapa terima kasih. Bapa terima